Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah kesimpulan dari yang kita pelajari di hari kedua Presidir Batch 1 ya, yang dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2025. Materinya materi CapCut, kita mulai. Nah, kita buka dulu CapCut-nya. Nah, saat pertama kali kalau tidak pro, ini biasanya ditawarkan seperti ini nih untuk masuk dulu ya. Tapi kalau sudah pro tinggal masuk dengan alamat emailnya. Kalau Gmail masuk melalui Google, kalau di luar Gmail masuk dengan email dan lainnya. Kita abaikan, kita masuk ke project baru. Nah, dilihat menu-menu di bawah ini, ada menu edit, ada menu template, ada pustaka, ada saya gitu ya. Nah, kalau nanti teman-teman awalnya tidak pro, ingin menjadi mau masuk menjadi pro, nah ini masuk ke saya, lalu nanti klik masuk, lalu yang tadi ya pilihannya ya seperti ini. Oke. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah kembali ke halaman utama ini. Nah, di menu atas itu ada 1 2 3, ada 4 menu ya yang terlihat. Padahal kalau kita buka lagi, nah di sini ada berbagai menu tambahan. Nah, ada yang pro, ada yang tidak. Yang pro itu yang ada bacaan pro-nya. Yang tidak ada berarti gratis. Nah, kita akan memanfaatkan beberapa yang gratis dulu. Nah, pertama adalah yang template ya. Kita ke bawah yang template. Seperti ini. Nah, template ini gunanya adalah kita memilih desain yang sudah disajikan oleh CapCut. Nah, setelah itu kita akan memasukkan foto dan atau video sesuai dengan slot yang ada. Misalnya kita tertarik dengan yang ini ya gambarannya. Kita lihat. Ada pro. Jadi kita abaikan dulu kalau ada yang pro. Ini ya. Nah, jadi kalau di sini dilihat di bagian bawah dia akan ada beberapa slot ya. Kita lihat dulu. Nah, kalau memang misalnya kita tertarik dengan desain ini, kita klik gunakan template. Nah, di sini ada 7 slot. Ya, masing-masing slot mempunyai detik tampilan yang berbeda. Ya, ada yang 3,2, 2,4, 2,4 dan selanjutnya sampai terakhir 2,0 second gitu ya. Jadi kita tinggal meletakkan boleh foto, boleh video di sini. Misalnya video saya letakkan ini, ya, foto saya letakkan yang ini misalnya, video lagi misalnya ya. Ya, pada dasarnya bebas ya. Nanti foto atau video yang kita masukkan akan tampil sesuai dengan detik yang ada di sini. Nah, setelah itu kita klik berikutnya. Setelah itu kita ekspor. Nah, ekspornya pilih yang di bawah ya, yang simpan dan bagikan ke TikTok tanpa tanda air CapCut. Kalau pilih yang atas, maka nanti di videonya itu ada tanda CapCut seperti itu, dan itu kurang cantik ya. Jadi kita pilih yang bagikan ke TikTok, tapi saat menuju TikTok kita abaikan aja, langsung kita keluar aja, tidak perlu diteruskan. Kita klik, ini langsung menuju ke TikTok. Nah, seperti ini. Nah, ini kita abaikan ya, kita hapus aja. Oke, kita kembali ke CapCut. Baik, itu sekilas tentang yang template ya. Nah, berikutnya kita masuk ke menu edit. Nah, menu edit ini adalah editan manual yang kita lakukan. Inilah nilai seni kita menyusun, mengatur video atau foto, mengedit-edit menjadi sebuah karya seni gitu ya. Kita masuk ke project baru. Ya, kita masukkan beberapa ya. Boleh video semua, boleh foto semua, atau boleh gabungan antara foto dan video. Tapi yang perlu diperhatikan pertama kali adalah nanti hasilnya akan terbagi menjadi 2. Hasil berupa video vertikal atau portrait atau berdiri, dan video yang berupa landscape atau horizontal ya, atau rebah seperti itu ya. Untuk yang normal nanti apakah rasionya itu bisa dirubah, kita bahas di dalam seperti itu ya. Nah, untuk menentukan video kita nantinya mau vertikal atau mau horizontal, berdiri atau rebah, maka kita lihat dulu video pertama yang kita masukkan apa.
Kalau video pertama yang dimasukkan adalah vertikal, maka hasil keseluruhan dari video tersebut adalah vertikal. Kalau video yang awal kita masukkan horizontal, maka hasil seluruh video yang kita hasilkan adalah horizontal. Efeknya seperti apa? Misalnya, untuk menentukan dulu ya, kita lihat videonya. Kita klik aja bagian tengah video atau foto ya. Nah, seperti ini. Berarti dia vertikal. Kalau dia seperti ini, oh dia adalah horizontal. Jadi video pertama itulah adalah penentunya. Jadi kita mau membentuk video ini menjadi vertikal atau horizontal. Anggaplah kita ingin menjadi video vertikal dulu ya. Nah, pertama kita klik yang ini, vertikal. Kita klik seperti ini ya. Nah, jadi sebisa mungkin nanti video-video selanjutnya atau foto-foto selanjutnya itu yang vertikal gitu ya. Nah, apa akibatnya kalau kita menambah video atau foto vertikal seperti ini? Misalkan ini fotonya ya, foto seperti ini ya misalnya ya. Jadi begitu dia berjalan di videonya, nah dia akan seperti ini, jadi nyambung gitu ya. Tapi apa akibatnya kalau kita meletakkan videonya yang horizontal gitu, misalnya, misalkan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi begitu masuk ke bagian horizontal, maka atas dan bawah dari foto atau video yang kita masukkan itu kosong, jadi hitam gitu ya, jadi gelap. Nah, itu tidak bagus banget ya melihatnya. Oke, nah sebaliknya juga begitu. Misalnya saya pilih video awalnya adalah video yang horizontal gitu ya. Nah, kemudian di berikutnya yang kita tambah adalah foto atau video vertikal seperti ini. Maka yang terjadi adalah di kiri kanan dari video ini menjadi hitam atau gelap. Itu kurang oke. Jadi silakan nanti diputuskan mau vertikal atau mau horizontal, maka seluruh foto atau video yang ditambahkan itu sama bentuknya. Lalu apakah bisa diakalin hal seperti ini, kiri kanannya berisi? Bisa. Nanti kita bahas di dalam lagi gitu ya. Sekarang kita bahas masalah penentuan video, jenis video yang akan kita hasilkan. Baik, sekarang kita anggap teman-teman sudah menentukan apakah videonya vertikal atau horizontal ya. Misalnya kita sekarang memilih video vertikal ya. Nah, jangan ini deh, yang kosongan aja. Misalnya yang kosongan yang mana ya, ini. Nah ya, ini kosong ya, tidak ada tulisan dan segala macamnya. Jadi yang pertama, kalau memang kita ingin membuat video ini kita rekayasa sehingga suara asli dari video ini tidak ada. Ini kan suara aslinya kan seperti ini ya, jadi suara di Masjid Nabawi gitu kan. Nah, tapi kita pengen video ini adalah kita kita berikan musik, kita berikan teks dan lain-lainnya supaya menggugah para penonton gitu ya. Nah, pertama kita hilangkan dulu suara dari video asli ini. Caranya kita klik logo Toa ya yang di kiri ini, bisukan audio clip. Nah, seperti ini. Jadi seluruh film di sini akan membisu, ya, tidak ada suaranya. Oke. Nah, baru kita mulai mengotak-atik atau mengedit-edit. Editan pertama, karena ini video kita, video Samira misalnya ya, maka identitas Samira akan kita letakkan dulu atau logo Samira. Nah, pertama yang kita lakukan adalah memberi lapisan. Jadi gini bedanya, kalau kita memberi foto, anggaplah seperti ini ya. Bentar. Misalnya, nah kalau kita memberi foto di sini, misalnya begini ya. Nah, begini. Nah, ini tuh namanya memberi foto lanjutan gitu. Fotonya tidak ada di dalam video gitu ya. Nah, tapi kalau kita ingin foto logo ini ada di dalam video, di sepanjang video, maka foto ini tidak kita tambahkan di belakang video ya.
melainkan kita jadikan dia pelapis di video tersebut, yaitu yang namanya overlay. Nah, cara menimbulkan overlay adalah misalkan kita klik di video ini, maka menu ininya tidak ada overlay. Nah, untuk ada menu overlay, maka kita klik di sembarang tempat di daerah-daerah hitam ya. Kita klik di sembarang tempat, baru di sini ada menunya. Ada audio, ada teks, ada overlay dan selanjutnya gitu ya. Nah, pertama kita klik overlay. Kita tambahkan overlay, baru kita taruh logonya. Tambahkan. Jadilah logo ini sebagai pelapis ya. Kita geser. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, kita pengen edit lagi gimana? Kita klik lagi nih si logonya di sini. Nah, baru kita bisa edit lagi. Kita kecilkan dan besarkan, gitu ya. Sip. Nah, misalkan kita sudah kembali ke menu awal gitu. Nah, ini kan nggak kelihatan nih. Nah, supaya terlihat lagi gimana? Supaya terlihat lagi, kita klik lagi overlay-nya. Nah, baru kita lihat. Baru kita klik, baru kita bisa edit lagi. Ya, seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita ingin supaya si logo ini berada di video dari awal sampai akhir atau sepanjang video, maka kita klik dulu overlay-nya. Ya, kita klik overlay-nya, kita tekan, tahan ya, yang batasan sebelah kanan kita geser ke sampingnya. Nah, sepanjang video seperti ini. Maka videonya maka overlay-nya akan berada di sepanjang video. Sip. Oke, yang kedua kita pelajari adalah penambahan teks. Kalau kita tambahkan teks seperti ini, ya kita klik dulu di sembarang tempat supaya menu ini ada ya teksnya. Kita klik teksnya, kita klik tambahkan teks, kita masukkan suasana nabawi. Gitu ya. Kita klik di sembarang tempat, kita klik centang. Nah, kalau ini bisa kita geser nih. Ya, bisa kita geser. Sip. Nah, tapi karena di videonya ini kebanyakan warna putih, baju putih, jadi hurufnya tidak terlihat. Nah, untuk terlihat, kita edit dulu si hurufnya ini. Kita klik lagi ya di teksnya ini, baru kita klik yang gaya. Ya, ini bisa kita pilih nih. Misalnya ini kita pilih, atau ini ya, atau yang ada bloknya. Nah, setelah kita pilih yang ada bloknya, kita bisa combine dengan yang di sini, yang di samping style ya, ada efek di sini. Nah, bisa kita combine dengan yang ini misalnya. Ya, jadi ingat pilihnya yang tidak ada bacaan pro ya. Nah, setelah itu animasi juga bisa kita mainkan. Ya, animasinya yang seperti ini. Misalnya, nah, jadi seperti orang ngetik seperti itu ya. Nah, dan lain-lainnya lah. Seperti itu. Nah, sama seperti overlay tadi, ini bisa dipanjang ya. Bisa dibuat sepanjang video. Nah, seperti ini. Oke. Nah, animasinya sendiri ini kan animasi tadi ya. Kita klik yang gaya. Nah, ini kita klik gaya. Nah, kita klik animasi. Nah, animasinya ini kita geser yang bawahnya nih ya. Kita klik dulu, kita geser yang bawahnya. Nah, supaya dia beranimasinya sesuai dengan keberadaan si hurufnya. Tapi kalau terlalu lama juga nggak enak ya. Jadi lama itu timbul hurufnya. Jadi kita standarkan aja. Artinya ini saya pengen nunjukin ini bisa dilambatkan atau dipercepat untuk timbul hurufnya. Oke, seperti itu untuk yang teks. Nanti berikutnya adalah kita pengen motong ya. Motong si teks ini. Misalnya kita cuman pengen teks ini hanya sampai detik ini. Ya sudah, kita klik aja teksnya, kita klik bagi. Nah, yang tidak kita perlukan ini sebelah kiri, sebelah kanan kita hapus yang tidak ada perlukan. Kalau sebelah kanan kita tidak perlu, maka dihapus. Atau misalnya yang sebelah kiri tidak perlu, kita hapus. Seperti itu ya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita pengen potong tengah-tengah gitu. Jadi yang bagian tengah sini dari detik 4 sampai detik ke 8 kita tidak butuh. Jadi kita potong saja di sini. Nah, ini juga sama kita potong. Yang tengah-tengah yang tidak kita butuh dihapus. Itu ya. Oke, itu yang kedua. Nah, yang berikutnya adalah kita pengen menambahkan sound. Ini audio, kita klik suara,
Nah, di sini bisa banyak banget ya suara yang bisa kita pilih. Masing-masing ini adalah kategorinya ya. Di masing-masing kategori ada banyak lagi. Nah, tapi kita ingin yang sesuai dengan Masjid Nabawi, berarti misalnya kita Islami ya, Islami gitu. Nah, kita pilih. Nah, kita coba dulu diklik. Nah, kalau sesuai kita tanda klik. Oke. Seperti itu ya. Nah, sama seperti yang tag dan overlay, kalau memang ini kita cuma butuh sampai sini, kita klik, kita bagi, kita hapus. Seperti itu ya. Nah, yang jadi masalah adalah musik ini tidak bagus kalau dia ngerem mendadak, misalnya seperti ini. Nah, betul tuh, jadi tiba-tiba lagi berbunyi tiba-tiba pek, diam gitu ya. Nah, bagusnya adalah kita bikin landai musik ini sampai perlahan dia menghilang. Jadi klik musiknya, kita klik pudar ya, ada pudar masuk, ada pudar keluar. Pudar masuk itu adalah waktu masuknya dia tidak langsung menyala seperti ini. Nah, tapi dia kita beri gitu ya. Jadi dari 0 sampai ke volume yang kita pilih. Demikian juga di belakangnya kita batasi ya, dari mulai volume yang kita pilih sampai 0. Nah, itu akan lebih estetik, lebih bagus seperti itu ya. Baik, untuk membesarkannya kita bisa dengan volume ya, kita bisa besarkan volume ini. Termasuk kalau ternyata video ini memiliki suara ya, memiliki suara orang bicara misalnya, maka misalnya ini ya, saya kembalikan lagi suaranya. Anggaplah ini suara seseorang, atau kita tambahkan aja deh videonya, mana ya. Nah, seperti ini ya. Jadi dia ada suara, maka kalau kita pengen membesarkan suara orangnya, maka kita klik videonya, kita geser, kita cari volume, kita besarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau memang dinilai musiknya masih terlalu besar, kita klik musiknya, kita klik volume, kita kecilkan. Jadi musik hanya untuk pengiring ya, bukan pesaing. Nah, seperti itu untuk musiknya. Nah, ini kurang panjang, kita panjangkan lagi sesuai dengan videonya. Nah, ini kita potong aja. Nah, seperti ini ya. Jadi tidak terlalu panjang videonya. Misalnya seperti ini hanya untuk latihan aja. Ya, ini seperti ini ya. Ini kita potong dulu musiknya. Sip, kita kembalikan ke pudarnya. Nah, terakhir, kalau teman-teman mengalami ada ujung ya, ada ujung di sini bacaan CapCut ya. Jadi dipilih bagian yang CapCut, kita hapus langsung. Nah, seperti ini, selesai. Ya, demikian teman-teman yang bisa kita pelajari hari ini di kesempatan ini. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa japri, bisa di grup juga, di grup konsul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.